guys, jadi kita lagi ya pelajaran PKN, kita pengen kayak drama-drama gitu. Jadi nanti kalian lihat ya drama aku, nanti aku videoin. Lu jangan pakai almet dong. Warna kulit lu tuh udah gelap. Bener banget. Kalau malam pasti orang susah lihat lu. Jangan-jangan kalau mati lampu, lu ikutan hilang lagi. Udah, jangan gitu terus. Tapi kita serius loh. Warna kulit lu tuh beda banget sama kita bertiga. Bener banget. Kalau ada lo orang paling hitam sedunia. Lu yang parah. Kenapa sih kalian ngejek gua terus? Kan gua gak pernah ngapa-ngapain kalian. Mana, Vin? Gitu dulu. Kalian ada apa nih? Kok rame banget dari tadi? Santai aja, Jak. Kita cuma bercanda kok. Bercanda apaan kayak gitu? Itu namanya rasis, tau nggak? Hah? Tapi maksud kita nggak jahat kok ya. Justru itu, Bi. Yang kita sangka bercandaan, itu bisa bikin orang sakit hati. Coba kali posisi Kevin. Kalian mau nggak? Ya juga sih, gue nggak kepikiran sampai sejauh itu. Maafin kita ya. Kita keterlaluan banget sama lu. Ya, gua ngerti. Tapi jangan dilakuin lagi ya. Rasanya gak enak banget. Maafin ya, enak banget. Kita nggak bakal pulang lagi kok. Nah, gitu dong. Kita kan teman. Kita tuh harus saling lindungin, bukan masa dijatuhin. Betul banget. Kalau misalkan kita sama, pasti hidup membosankan kan? Sip, biar nggak tegang. Gimana kalau kita sekarang jajanin Kevin di kantin? Gak. Jangan cuma jadi doang ya. Ya, aman. Ingat ya teman-teman, jangan main-main sama rasisme. Karena bercanda bikin orang sakit hati itu sama aja nyakitin, walaupun maksud kita itu cuma bercanda. Sekian. Udah belum ya? Ayo. Di sebuah SMA negeri, ada 3 teman dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Ira hidup serba berkecukupan. Safa hidup sederhana tapi punya pemikiran kritis. Dan Irfa berasal dari keluarga kurang mampu. Mari kita lihat bagaimana perbedaan itu memengaruhi kehidupan mereka. Lihat deh, lu baru beli sepatu limited edition loh. Kan harganya jutaan. Ini keren sih, tapi nggak semua orang bisa beli barang mahal yang murah. Ini sebaiknya udah terlalu pamer deh. Wah, gue sepatu aja ini dari kelas 10, terus bisa pakai sobek, ya gue jahit lagi biar awet. Ira yang terbiasa hidup mewah tidak menyadari bagaimana sulitnya hidup bagi Irfa. Perbedaan ekonomi pun mulai terasa. Serius pak, kenapa lu gak minta ke orang tua lu aja? Gimana lah, gue kan anak yatim. Sama gue cuma buru buat sekolah aja sama gue, mati-matian buat ngebayar gue. Gak mungkin lah gue minta aneh-aneh. Makanya itu, Maafin pak. apa sih Sila? Kesenjangan ekonomi itu nyata banget. Ada orang yang bisa beli apa aja, ada juga orang yang masih kesusahan buat cari makan sehari-hari. Gue gak pernah sih sampai ke sisi itu, gue kira semua kan sama aja. Ya kalau ada kesempatan, gue juga pengen lah kuliah tinggi-tinggi kayak orang-orang. Jangan nangis,
dengan peduli dan kerjasama, jurang itu bisa dipersempit. Yang kaya bisa belajar berbagi, yang sederhana bisa menjadi penyeimbang, yang berjuang tidak kehilangan harapan. Dari sinilah perubahan bisa dimulai. Terima kasih. Pak Kaila mau sekolah nih, minta uang dong. Boleh. Oh cuma segini sih Pak. Ya, maaf ya Kak. Besok Bapak kasih yang lebih banyak. Itu Pak, makasih ya Kaila berangkat dulu. Pak, ini minumnya diminum juga. Makasih, Ibu. Bapak, Ibu mau minta uang dong buat belanja kebutuhan. Kok cuma segini sih, Pak? Kan nggak cukup. Ya maaf ya Ibu, Bapak belum bisa kasih segini. Kan Ibu tahu, Bapak habis kena PHK. Besok Bapak kasih uang lebih banyak. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Wah, saudara ngechat nih, kenapa ya? Bang, mau minjem duit dong. Saudara ngapain sih minjemin duit? Gak tau kan bisa di PHK. Gue gak punya duit. Maaf ya. Terus bang, udah punya duit 1.000 juga. Dan gak punya duit, masa gue bohong? Apa kita dari sini aja ya bang? Wah, Wira kirim link apaan nih? Ini link apaan Wir? Ya, lu tau lah bang. Link itu loh. Google. Hah? Lu serius Wir? Main ginian? Iya bang, lumayan. Buat isi waktu luang sama nama-nama uang jajan. Lu mau nggak bang? Main ginian? Ini kayak gue. Aku udah punya duit. Lumayan juga sih buat isi waktu luang. Boleh deh. Boleh Wir, gue mau. Gimana caranya? Nanti langsung login aja ya bang. Oke Wir. Assalamualaikum. Wah, menang terus gue. Kalau kayak gini caranya mah, gue bisa kayak Raya. Gacor. Assalamualaikum, Kaila pulang. Pak, tadi kata Bu Guru disuruh bayar SPP. Kamu minta uang mulu. Minta salah sama ibumu. Aku kemana-mana sih? Ibu, ada bapak minta uang ke ibu. Bapak, itu kenapa Kaila disuruh minta uang SPP ke Ibu? Emang Bapak nggak ngasih uang SPP ke Kaila? Kan uang kontrakan juga belum dibayar. Berisik. Kamu. Minta uang terus. Udah tahu, Bapak bisa kena PHK. Kan kamu tahu. Emang itu tanggung jawab Bapak, gimana sih? Gak usah banyak ngomong. Ayo Kaila kita pergi aja. Apa jahat? Daripada gue mikirin mereka, mendingan gue main lagi. Ya, kok gue kalah terus sih?
keluar. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidup bisa habis dalam hitungan menit bahkan detik. Judi tidak pernah memberi kemenangan sejati. Sekalipun menang, itu hanya sesaat. Tapi kerugian jangka panjang yang lebih besar. Dan yang terakhir, lebih baik kerja keras dan usaha yang halal, hasil dari keringat sendiri, meski kecil, jauh lebih berkah dan menenangkan hati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dua tentara Israel datang memasuki pertahanan Palestina dan melakukan penyerangan. Kaki-kaki kalah. Nah, bukan sama jaga. Musik kayaknya dikecam. Tembak jalan. Dengan kita. Saya tidak mau berkhianat dan saya tidak akan berpaling dengan negara kalian. Oke. Kemudian tentara Israel melihat dan menghampiri yang tersisa yaitu babat dua musuh yang hendak melarikan diri. Ingin mereka tembak langsung. Ketika tentara Israel menghampiri, membuat anak kecil untuk kabur diri tanpa ketahuan. Langsung Siapa? Masih ada satu orang lagi. Yuk, kita sambarkan. Nah, dulu. Dan apa aja? Hasilnya. Gak sampai 5 menit ya. Tolong jangan tegur saya. Jangan. Ganti kayak sana. Baiklah, itu dia contoh peristiwa dari konflik antar negara yang dapat kami bagikan. Pesan moral yang bisa diambil adalah kemanusiaan lebih tinggi dari kepentingan politik. Perang selalu menimbulkan penderitaan, terutama bagi masyarakat sipil yang tidak bersalah. Konflik ini mengajarkan bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada ambisi politik, kekuasaan, atau perebutan wilayah. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan Pak Irwan yang telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan milik Tuhan yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanataya Bayanaka. Saya dan kelompok saya di sini akan menerangkan roleplay sebagai terorisme. Pada suatu hari di sebuah pesawat komersil yang sedang terbang menuju wilayah pedalaman di Indonesia. Angkat tangan semua. Ini pembacakan. Angkat tangan jangan macam-macam ngobrol lah. Gue butuh 10 juta sekarang. Tenang semua, tenang. Tenang. Jangan ada yang melawan, demi
cepat sekarang. Tunggu bang, nanti di pengadilan bisa tambah berat bang hukumannya. Lu jangan macem-macem lu. Bang, ngapain bang? Bang. Aduh. Oh ya, saya pilot. Autopilot. Coba 10 juta apa mati? Bang, kirim bang. Halo, mau semua. Pak, dapat tepuk tangan. Doi, bangun doi. Oke, dan begitulah kisahnya, tragis ya. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan mengganggu. Saya kan kemarin sempat nonton 3 hari ya ibu. Tapi ibu transfer ke saya belum dapat ya ibu. Ibu kok saya juga nggak dapat bonus ya? Kamu serius nanya gaji bonus ke saya? Ya kan selama ini kamu kerja berguna bagi perusahaan. Kan juga kamu mau makan gaji buta. Tapi kan ibu bisa kerja bahwa setiap orang karyawan yang ikut dikasih bonus ibu. Kau berisik deh, emang urusan saya kamu doang. Nanti keluar dari ruangan saya sibuk. Mereka justru dimarahi dan disepelekan. Angel dan Rachel pun mulai curiga ada yang tidak beres. Emang yang hidup di sini dia doang kok. Dari percakapan itu terbongkarlah bahwa bonus karyawan memang sengaja. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika sepulang kerja tanpa sengaja mereka melihat Caca di sebuah mall bersama temannya yaitu Maura. Lu mau beli tas keluaran Dior terbaru nggak? Kemarin gue lihat harganya cuma 100 juta doang loh. Lucu lagi, pelan-pelan yuk. Udah deh bukan, lagian ngapain gue pentingin gaji karyawan, mending buat gue sendiri. Ya udah kalau gitu potong aja gajinya, lagian cuma ambil bonusnya doang kan. Kita beli tas baru lagi. Caca kenapa nggak beli? Ya, besok kita Halo, Kak. Dari percakapan itu terbongkarlah bahwa bonus karyawan memang sengaja tidak dibayarkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Angel dan Rachel pun bertekad untuk tidak diam saja. Masuk. Saya kesini mau ini konfirmasi terkait bonus kita masih belum cair tuh. Kamu lagi. Kamu nanya itu dulu deh. Saya sibuk tahu. Aku nggak tahu kalau pengeluaran kantor sekarang lagi banyak. Emang pengeluaran kantor atau pengeluaran ibu? Kamu tahu dari mana? Kamu masuk solo ya? Kamu itu cuma pegawai, saya bos kamu.
Atau ibu sampai saya masih baik loh. Nanti saya gaji. Jadi aku mau beli pangsit. Let's go. Thank you. Guys, masih hangat banget pangsitnya. Mirip yang di Roblox tuh, Min. Apa? Makasih. Anjir, berarti sesuai ya? Jadi nggak? Lu mau kemana? Jadi tadi koncar di mampir. Ibu kan ustazah. Masa ibu ustazah? Kita sebenarnya mau skip. Sebenarnya kita Emang dibacain apa? Jangan takut. Rahasia. Siapa tahu teman saya. Mereka lagi debat aja. Pantesan. Rahasia ini kebongkaran, Bu. Ya. Kan, Bu. Ini kita Ibu, campur cara kira. Misalnya orang Kristen yang kesurupan, didoain pakai doa Islam. Setannya keluar apa enggak? Ya sudah gini aja, kemarin kan ada tuh anak-adik kelas nano di UKS. Iya. Yang dikirim itu. apa itu? ibarat. Ini kan Ibu. Apa sih? Yang putih Ini Ibu. Putih. Saya. Cika. Kevin. Iya, pokoknya itu Guys, ini lagi rusuh banget nih. Jawab dulu pertanyaan saya tadi apa? Apa jawabannya? Iya. Jujur, Bu. enggak ada, udah. Aduh, berisik banget deh. Itu deadline-nya 1 minggu ya dikerjakan. Aduh, bikin video katanya, belum dikerjain laporannya, aduh. Ini udah laporannya cepetan kerjain. Diketik. Diketik silakan diketik.
Wait, lagi. Disita. Saya mau kira dong di sini. Oh, di. Enggak tahu sih. Kelompok berapa Dan? Tiga warna apa? Warna apa? Ditulis. Warna pink. Udah pink udah. Jadi kita disuruh pilih warna. Ibu apa? Itu. Atau mana? Mana ini? Arsitek. Terang banget. Ada biru. Hai guys. Iya. Enggak, di protokol. Salon. Iya kan, tolol banget. Gue yang ngomongin udah. Teman-teman. Ya kan, Dap? Iya. Gue juga pas gue motong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, cek gue sampai begini. Terus apa namanya? Semoga yang goblok. Pas di sisi cabut di cuma bisa kena muka kan bisa. Mau di mana ininya? Sama gua. Ya. Nih. Iya, mau di sini. Mau bikin nggak? Kalau mau berjalan Diam. Dan gitu, Cek, jangan bikin gua tambah gak pede. Gua tukang potong rambut. Tuh, iya kan, jadi panjang belakangnya kan. Iya. Patah gitu loh. Maksud gua kalau emang nggak patah tuh nggak apa-apa. Iya. Jangan digituin nanti jenggot ini. 5 menit lagi juga gua pakai kerudung lagi. Kalian percaya nggak? Tapi nyesel nggak? Enggak, gue nggak nyesel pendek ya, gue nyesel potong di situ. Tahu gue tetap pendek segini, mending gue potong di Tommy anjing. Ih, Tommy banget langganan sama gue. Tommy di mana? Di dekat Takwa. Ih, panas banget. Rumah lu di mana anjir? Jauh banget dia kakak. Enggak, mama gue itu dari 2016 apa 18 gitu. Selalu situ. Buat TikTok yuk. Buat TikTok sih. Kita dulu.